A few moments later. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis, Bapak YP Sofian, Skom, SMkom, dan yang saya banggakan teman-teman seangkatan saya, teman-teman sekelas saya dari 22 Azam. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan rahmat beliau, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah saya bisa menyampaikan pada kesempatan kali ini membuat video tugas dari Bapak YP Sofian SKOM. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa atba'ut tabi'in, dan semoga sampai juga kepada kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Cecep Muhammad Abdurrahman Hidayat. Saya mahasiswa dari STIE Pasing Sukabumi. NIM saya BP 22050. Di sini saya akan membahas sedikit tentang kasus yang pernah hot, yang sekarang pun masih berlanjut, yaitu kasus yang terjadi terhadap program pemerintah makanan bergizi gratis atau disingkat MBG. Kasus yang kemarin sempat melunjak itu adalah keracunan. Terakhir kali saya baca kemarin yang keracunan itu kalau nggak salah datanya itu 16.000 siswa yang keracunan terhadap oleh makanan bergizi gratis. Siapa yang salah? Apakah memang MBG-nya atau program pemerintahnya yang salah, ataupun memang anaknya? Kalau berpikir secara logika, kalau misalkan memang terhadap program itu ada yang bermasalah ataupun dari bahan pangan itu bermasalah, maka tidak hanya 16.000, semuanya yang keracunan. Karena kalau misalkan memang keracunan itu dari makanannya, ya mohon maaf, dari makanannya itu berarti ya semuanya. Karena kalau misalkan satu dapur, misal satu dapur itu biasanya rata-rata itu maksimal 3.000, masalah sekarang itu 3.000. Berarti satu dapur kalau misalkan ada yang keracunan terhadap oleh satu dapur itu berarti 3.000 yang keracunannya, bukan hanya ratusan ataupun satu sekolah atau bahkan satu kelas. Nah, itu kalau misalkan dari bahan pangan yang dari MBG. Nah, lalu ada juga kasus yang memang selain dari keracunan ada ulat di dalam ompreng, sapu tangan di dalam ompreng, terus
isi dari dalam ompreng itu habis, nggak ada, nggak tahu kemana, kosong, yang disalahkan dari dapur itu ada orang-orang yang memang menjadi peropok terhadap program yang diluncurkan oleh pemerintah. Nah, oleh siapa kejadian seperti itu? Ada dua kemungkinan. Yang pertama itu dari lawan politik beliau mungkin. Yang kedua itu dari lawan ataupun dapur yang lain karena penerima manfaatnya itu lebih sedikit daripada penerima manfaat yang terjadi kasus seperti tadi yang kosong ataupun itulah. Saya mendengar langsung dari SPPI yang bercerita kepada saya itu ya datanya. Nah teman-teman, apakah pemerintah diam terhadap kasus tersebut? Tentu saja tidak ya. Pemerintah terus menelusuri apa yang menjadi akar masalahnya, apa yang menjadi penyebabnya terhadap kasus tersebut. Karena program ini bukan untuk 1 tahun 2 tahun, namun untuk 5 tahun ke depan. Bahkan sampai saat ini dapur yang tersebar di Indonesia itu kisaran 10.600 dapur yang sudah tersebar di Indonesia dengan rencana 30.000 dapur pada tahun ini dan penerima manfaat 82,9 juta kalau nggak salah ya. Meskipun memang dalam perkiraan untuk tahun ini itu tidak akan tercapai, perkiraannya tahun 2026. Untuk secara lengkapnya kalian bisa searching sendiri-sendiri lah, karena memang datanya mungkin setiap hari itu bisa berbeda. Update-updatean dari sumber berita pun bisa saja berbeda. Sumber berita berbeda, hasilnya pun bisa berbeda. Nah, kesimpulannya dari yang saya sampaikan tadi, ketika kita mendapatkan berita atau kita mendengar berita, mendengar masalah dari siapapun itu, ataupun kita mendengar atau melihat secara langsung, jangan sampai kita mencerna hal itu secara langsung ke dalam pemikiran kita, tapi kita harus dalam istilah Islamnya itu kita harus tabayun dulu. Apa yang menjadi akar masalahnya, apa yang menjadi penyebabnya, kenapa bisa terjadi seperti itu, apakah memang benar seperti itu, apakah memang salah itu. Kita harus tabayun dulu. Yang kedua, ketika kita mempunyai program yang bagus, ketika kita ingin mencapai tujuan kita, pasti banyak sekali halangan, banyak sekali rintangan, banyak sekali rintangan-rintangan yang harus kita lalui. Ya, dalam istilahnya tidak ada jalan yang lurus lah. Pasti ada gejolugannya, pasti ada belok-beloknya, tidak ada jalan yang lurus. Kita harus siap menghadapi hal seperti itu. Seperti halnya program pemerintah yang tidak memang berjalan mulus gitu sampai sekarang, pasti banyak sekali halangannya, banyak sekali rintangannya. Begitupun dalam kehidupan kita, kalau kita menginginkan tujuan kita tercapai, jangan berharap tujuan kita mencapai tujuan tersebut berjalan dengan lancar. Pasti ada rintangannya, pasti ada cobaannya. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.